Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak semua yang saya banggakan, baiklah pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah ulumul hadis. Di sini kita lebih fokus akan membahas tentang apa itu ilmu hadis, tentang apa itu hadis dan apa itu sunnah, dan apa perbedaan antara hadis dengan sunnah dan sebagainya. Yang pertama kita akan melihat dulu definisi daripada hadis. Dalam kamus bahasa Arab, kata hadis itu berasal daripada bahasa Arab, yang bahasa Arab itu al-hadis, yang berarti baru ataupun berita. Nah, kemudian ditinjau dari segi bahasa, kata hadis ini mempunyai beberapa arti. Nah, di sini ada tiga makna ataupun tiga arti. Di antaranya yang pertama adalah al-jadid. Al-jadid itu adalah baru, lawan daripada kata al-qadim. Yang kedua, hadis itu ditinjau dari segi bahasa, artinya itu dekat ataupun qarib, lawan daripada kata jauh ataupun ba'id. Dan yang ketiga, hadis itu bisa kita artikan warta berita ataupun khabar. Allah juga menggunakan kata hadis dengan arti khabar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, falyatu bihaditsin mithli in kanu shadiqin, yang artinya maka hendaklah mereka mendatangkan suatu khabar yang semisal Al-Quran itu, jika mereka adalah orang-orang yang benar. Ini ayat ini ataupun firman ini terdapat dalam surat At-Tur ayat 34. Kemudian anak-anakku yang saya banggakan, secara terminologis, secara istilah, hadis ini bisa dirumuskan dalam pengertian yang berbeda-beda. Perbedaan pendapat ulama secara istilah dalam memberikan pengertian hadis ini. Yang pertama, menurut istilah ahli usul fiqh. Menurut ahli usul fiqh, hadis ini adalah kullu ma sadara 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairil qur'anil karim min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yasluhu ay yakuna dalilan li hukmin syar'i. Yang artinya hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairil Qur'anin, selain daripada Al-Qur'anul Karim, baik berupa perkataan Nabi, perbuatan Nabi maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara'. Nah, itu pendapat daripada ulama ahlul usul fiqh. Yang kedua, pendapat ulama hadis. Kalau pendapat ulama hadis dalam mendefinisikan hadis ataupun memberikan pengertian tentang hadis, yaitu kullu ma uthira 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin
au khuluqiyah, yang artinya segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa sabda, perbuatan, takrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, tadi dalam menurut ulama hadis ini terdapat kata-kata khuluqiyah. Khuluqiyah itu artinya hal ihwal. Jadi apa itu hal ihwal? Hal ihwal Nabi. Yang dimaksud dengan hal ihwal ialah segala yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan himmah ataupun karakteristik Nabi, ataupun sejarah kelahiran Nabi dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi. Itu yang dimaksud dengan hal ihwal Nabi. Di sini ada 3 unsur. Unsur hadis itu ada 3 unsur. Yang pertama itu perkataan Nabi, yang kedua perbuatan Nabi, yang ketiga adalah takrir Nabi. Jadi perlu kita ingat ketika kita berbicara tentang hadis, berarti di sini ada 3 unsur. Nah, yang pertama adalah perkataan. Apa yang dimaksud dengan perkataan? Sesuatu yang pernah dikatakan oleh beliau dalam berbagai bidang. Nah, setiap perkataan yang berasal dari Nabi itu adalah hadis. Apapun yang pernah diucapkan, adapun segala sesuatu yang berasal perkataan Nabi itu merupakan hadis. Yang kedua unsur yang kedua yaitu perbuatan. Perbuatan ialah segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi. Apapun yang dilakukan oleh Nabi itu merupakan hadis. Nah, mungkin lebih sering ataupun contoh lain perbuatan Nabi itu yang kita katakan itu hadis ialah contohnya seperti tata cara untuk sholat. Nah, tata cara sholat ini adalah dilakukan oleh Nabi, enggak diucapkan tapi dilakukan, yang dilakukan oleh Nabi. Dalam Al-Quran Allah cuma hanya mengatakan aqimus shalah. Allah cuma berfirman aqimus shalah, artinya dirikan salat. Tata cara bagaimana untuk mendirikan salat, untuk melaksanakan salat dalam Al-Quran tidak ada penjelasannya. Di mana terdapat penjelasannya? Nah, Rasulullah Nabi Muhammad yang menjelaskan, yang mempraktekkan bagaimana kita melaksanakan salat. Seperti hadis Nabi, Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah oleh kalian sebagaimana aku salat. Nah, yang unsur yang ketiga yaitu takrir, yang artinya keadaan beliau mendiamkan, tidak menyanggah atau menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, diamnya Nabi itu pun ataupun persetujuan Nabi ketika dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi itu merupakan adalah hadis. Jadi inilah sedikit gambaran tentang apa itu hadis. Yang kedua adalah definisi daripada sunnah. Nah, menurut bahasa sunnah itu kalau dalam bahasa Arab at-tariqatu mahmudatun kanat au mazmumah au mazmunah, jalan yang terpuji ataupun tercela. Tariqah itu adalah jalan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan kamu sekali-kali
tiada akan mendapat perubahan pada sunnah Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut istilah ta'rif sunnah antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Ajat Al-Khatib. Beliau berpendapat tentang sunnah ialah ma usira 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyah, yang artinya segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul maupun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Sabda Nabi yang artinya sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah di sini diartikan perjalanan. Jadi sini Rasulullah bersabda sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah ataupun perjalanan-perjalanan orang yang sebelummu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka memasuki seseorang dan berupa biawak, sungguh kamu memasukinya juga. Itu pengertian daripada sunnah. Menurut istilah, sunnah adalah pensyarah daripada Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bertugas menyampaikan Al-Quran dan menjelaskan pengertiannya. Maka as-sunnah ini adalah menerangkan makna daripada Al-Quran yang kadang-kadang tidak ada penjelasannya, kemudian sunnahlah yang akan menjelaskannya, seperti yang saya telah sampaikan tadi. Nah, yang ketiga adalah khabar. Secara etimologis, khabar berasal daripada kata khabar yang berarti berita. Nah, adapun secara terminologis, para ulama hadis tidak sepakat dalam menyikapi lafaz tersebut, sebagaimana mereka berpendapat adalah sinonim dari kata hadis. Dan sebagiannya lagi tidak demikian, karena kabar mereka mengartikan adalah berita, baik berita dari Nabi SAW maupun dari sahabat atau berita daripada tabi'in. Kemudian khabar menurut ahli hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi SAW atau dari yang selain Nabi SAW. Itu yang dikatakan dengan khabar. Kemudian yang keempat adalah athar. Athar adalah dari segi bahasa artinya bekas sesuatu atau sisa. Nah, menurut istilah terjadi perbedaan pendapat, di antaranya pendapat para ulama. Yang pertama, mereka mengartikan athar ini adalah marawi an sahabah wa yahzu talaqah ala kalam Nabi aydan, yang artinya yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dan boleh juga disandarkan pada perkataan Nabi SAW. Nah, jadi ada 4 macam pengertian yang harus kita tahu dulu sebelum kita lanjut kepada hadis, ditinjau daripada kualitasnya dan kuantitasnya. Yang pertama tadi seperti yang telah saya jelaskan, yaitu hadis itu sendiri itu apa, kemudian sunnah, yang ketiga khabar, dan yang keempat adalah athar.
Nah, sekarang mari coba kita lihat hadis dapat dibagi menjadi dua. Yang kita akan bahas sekarang adalah hadis ditinjau daripada kualitas dan kuantitas. Nah, yang dimaksud dari segi kuantitas. Nah, di hadis yang dimaksud dengan kuantitasnya adalah penggolongan hadis ditinjau dari banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis. Nah, sedangkan hadis berdasarkan kualitasnya adalah penggolongan hadis dilihat dari aspek diterima atau ditolaknya hadis itu sendiri. Sekarang kita coba lihat yang pertama, hadis ditinjau dari segi kuantitas. Nah, setelah kuantitas nanti baru kita akan membahas hadis ditinjau daripada kualitasnya. Hadis ditinjau dari segi kuantitas dan meresmikan hadis Nabi Muhammad SAW terkadang berhadapan langsung dengan sahabat yang jumlahnya sangat banyak, karena pada saat itu Nabi sedang memberikan khutbah di hadapan kaum muslimin. Kadang juga hanya berupa sahabat, bahkan juga bisa terjadinya hanya satu atau dua orang sahabat saja. Demikian terus terjadi dari sahabat ke tabi'in sampai pada generasi yang menghimpun hadis. Nah, itu yang dimaksud dengan kuantitas. Nah, yang pertama di sini para ahli hadis membagi hadis menjadi dua. Yang pertama disebut dengan hadis mutawatir. Apa itu mutawatir? Kata mutawatir secara etimologi berarti muttabi'. Nah, apa itu muttabi'? Muttabi' ataupun yang artinya yang datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Itu arti daripada mutawatir secara etimologi. Sedangkan secara terminologi, hadis mutawatir itu adalah hadis yang merupakan tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Nah, itu hadis mutawatir. Di sini memang banyak pendapat-pendapat tentang hadis mutawatir. Sebagian ada yang berpendapat menurut Abu Gai adalah sekurang-kurangnya ada 4 orang pada tiap tabaqah ataupun tingkatan rawinya. Kalau menurut Imam Syafi'i mengemukakan paling sedikit minimal 5 orang pada tiap habaqah. Inilah hadis yang dimaksud dengan hadis mutawatir. Di sini ada terjadi pendapat-pendapat para ulama tentang berapa orang, berapa banyak yang meriwayatkan hadisnya. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad yang dimaksud dengan ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, dan 3 orang atau lebih, namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Artinya pada tiap-tiap tabaqah ataupun tingkatan, jumlah rawi hadis ahad bisa hanya terdiri dari 1 rawi, 2 atau 3 rawi saja, tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis ahad. Kemudian hadis ahad ini juga dibagi lagi. Hadis ahad ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hadis masyhur. Apa itu hadis masyhur? Definisinya, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun belum mencapai derajat mutawatir. Jadi dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan
daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh beberapa orang sahabat, namun tidak mencapai tingkat mutawatirnya. Nah, yang kedua hadis aziz. Ya, definisi daripada aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang pada satu habaqah. Kemudian pada habaqah selanjutnya banyak rawi yang meriwayatkannya. Nah, dari definisi tersebut di atas bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan hadis aziz yaitu hadis yang pada salah satu atau setiap tabaqah ataupun tingkatan rawinya hanya dijumpai dua rawi saja. Nah, kemudian yang ketiga hadis gharib. Kata gharib ini pada kata qaraba, yaqribu, yang artinya menyendiri ataupun asing adapun terpisah. Sedangkan secara bahasa hadis gharib ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dimanapun tempat sanad itu terjadi. Nah, dari definisi ini bisa kita simpulkan hadis yang diriwayatkan oleh hanya seorang rawi saja. Nah, itu perbedaannya. Nah, kita lanjutkan lagi ke yang kedua, yaitu hadis ditinjau daripada kualitasnya. Yang pertama, hadis sahih. Definisi daripada sahih menurut Ibnu Salah adalah hadis sahih adalah hadis musnad. Hadis sahih itu adalah hadis musnad. Apa itu musnad? Hadis yang mempunyai sanad, yang bersambung sanadnya dan dinukil oleh seorang yang adil dan dhabit dari orang yang adil dan dhabit hingga akhir sanadnya tanpa ada kejanggalan dan cacat. Nah, untuk memudahkan dalam memahami definisi hadis sahih di atas, dapat kita jelaskan bahwa hadis sahih adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Maksud yaitu hadis tersebut disandarkan kepada Nabi SAW dengan disertai sanadnya bersambung. Artinya antara rawi dan sanad hadis tersebut pernah bertemu langsung dengan gurunya. Seluruh rawinya itu adil dan dhabit. Nah, jadi perlu kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan rawi yang adil. Yang dimaksud dengan rawi yang adil ialah rawi yang bertakwa dan menjaga kehormatan dirinya serta dapat menjauhi perbuatan buruk dan dosa besar. Kemudian yang dimaksud dengan dhabit. Jadi dhabit itu adalah kemampuan seorang rawi dalam menghafal hadis. Nah, tidak ada syadz. Jadi syadz itu artinya hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis dari rawi yang lain yang lebih kuat darinya. Kemudian tidak ada ilah. Nah, ilah itu artinya apa? Dalam hadis tersebut tidak ditemukan cacat yang merusak kesahihan hadis. Kemudian hadis sahih ini dibagi lagi menjadi dua ataupun diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama sahih li zatih. Yang kedua sahih li ghairi. Nah, mari kita lihat dulu yang pertama, apa yang dimaksud dengan sahih li zati. Sahih li zati itu ialah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, seperti rawi harus adil. Tadi adil kan sudah kita bahas. Nah, kemudian rawi kuat ingatannya ataupun dhabit, sanadnya tidak terputus, matanya tidak mempunyai cacat dan tidak ada kejanggalan.
Itu yang dimaksud dengan sahih li zati. Kemudian yang kedua, sahih li ghairi. Apa itu sahih li ghairi? Sahih li ghairi itu artinya sahih karena yang lainnya, yakni menjadi sahih karena dikuatkan oleh sanad ataupun keterangan yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan sahih li ghairi. Kemudian hukum memakai hadis sahih ini adalah wajib hukumnya, sebagaimana kesepakatan para ahli hadis dan para fuqaha dalam argumennya adalah hadis sahih adalah salah satu sumber hukum syariat Islam, sehingga tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan, jadi kata-kata hasan ini berasal daripada kata al-husnu yang berarti jamalu, yang artinya, jadi al-hasan ini yang artinya kecantikan dan keindahan. Itu arti daripada kata hasan. Adapun tentang definisi hadis hasan, ada perbedaan pendapat di kalangan para muhaddisin. Jadi pendapat Abu Isa At-Tirmizi tentang hadis hasan, yaitu hadis yang dalam sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh bohong hadisnya dan tidak janggal, serta diriwayatkan tidak hanya dalam satu jalur riwayat. Nah, ini menurut pendapat Abu Isa At-Tirmizi. Definisi hadis hasan yang dikemukakan oleh At-Tirmizi ini masih umum dan hampir sama dengan definisi hadis sahih. Sebab hadis sahih juga mensyaratkan sanadnya tidak tertuduh dusta, hadisnya tidak janggal, dan tidak hanya terdapat satu jalur rawi saja. Definisi yang lebih jelas dari detailnya adalah yang dikemukakan oleh kebanyakan para ulama hadis, yaitu hadis yang dinukil oleh seorang yang adil tetapi tidak begitu kuat ingatannya, bersambung sanadnya, dan tidak terdapat cacat serta kejanggalan pada matannya. Ini yang dimaksud dengan hadis hasan. Yang terakhir yaitu hadis dhaif. Definisi hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Dari definisi ini dapat kita simpulkan adalah bahwa jika salah satu syarat dari beberapa syarat diterimanya suatu hadis tidak ada, maka hadis tersebut diklasifikasikan ke dalam hadis dhaif. Jadi hadis yang terdapat ataupun yang sudah disyaratkan ada beberapa syarat, kemudian syaratnya tidak terpenuhi, maka hadis ini digolongkan ke dalam hadis dhaif. Nah, ulama membolehkan mengambil hadis dhaif sebagai hujjah. Nah, jadi para ulama memang membolehkan untuk mengambil hadis dhaif ini sebagai hujjah apabila terbatas pada masalah fadal ilmu amal. Jadi biasanya hadis dhaif ini kita menggunakan untuk beramal untuk diri sendiri. Baik, jadi sampai di sini saja pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.